Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sueb, SPDI MM. Yang saya hormati narasumber dari SETC Sampurna, Bapak Rizky. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Darut Taqwa dan yang saya banggakan siswa-siswi SMK Darut Taqwa. Perkenalkan, saya Wiwit Zahratul Wahdan yang akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diskusi melalui Zoom Meet dengan keadaan sehat walafiat. Di mana kegiatan diskusi ini akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Rizky dengan tema kewirausahaan. Untuk susunan acara pada diskusi kita hari ini diantaranya satu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, untuk siswa-siswi kita langsung saja kita mulai sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk sesi kedua, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky. Kepada Bapak Rizky kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Langsung aja ini, Mbak. Saya kira tadi ada sambutannya dulu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Eh, saya akan buka pada pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sueb, dengan jajarannya Bapak Ibu Dewan Guru. Mohon maaf hari ini memang online ya jadwalnya ya. Ini menindaklanjuti dari hasil yang kemarin. Nah, ini sebelum saya mulai, apakah ada yang perlu disampaikan dulu dari Bapak Ibu Dewan Guru atau bagaimana? Atau langsung saya tindak lanjuti dari hasil pelatihan kita yang kemarin? Sebenarnya saya ingin follow up apa sih yang harus kita lakukan pasca pelatihan yang kemarin seperti itu. Atau ada yang tanyakan terlebih dahulu, kalau nggak ada mungkin nanti saya akan lanjut saja seperti itu. Apa lanjut? Sudah di screenshot apa belum? Jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nggak ada pertanyaan ya, langsung aja ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Langsung materi saja Mas. Oke, siap. Saya akan share sebenarnya Pak, saya itu punya ini ya, punya usulan dari 5 apa namanya 9 ya, kemarin 9 kalau nggak salah, 9 atau 8 peserta itu kan sudah saya analisis ada potensi untuk bisa dikembangkan dari hasil di pelatihan yang pertama. Saya akan share terlebih dahulu. Nah, ini saya coba untuk saya share. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, siap. Sebentar. Kok nggak bisa jalan ya? Ini nanti akan saya kirim. Jadi harapan saya gini, dari 9 yang kemarin sudah saya apa namanya, sudah saya validasi. Saya itu berpikir gini, boleh nggak kalau misalnya nanti kita validasi lagi bagi peserta? Karena takutnya kan biasanya anak-anak itu kalau saat pertemuan yang pertama itu kan dia masih malu-malu ya. Jadi kalau ditanya itu masih iya enggak. Kan kita belum tahu secara detail sebenarnya dia itu minat apa tidak. Bisa aja kalau misalnya dia masih di pertemuan pertama itu kecenderungan mereka kadang-kadang dia malu. Jadi dengan pengalaman yang pernah saya lakukan, memang kalau untuk yang masih di taraf pelajar ataupun mahasiswa, itu memang kalau ditanya untuk mau nggak punya usaha dan sebagainya, itu
80 hingga ya 70 hingga 80% itu mereka masih sangat malu-malu. Jadi saya kemarin mengusulkan sebenarnya bagaimana kalau mau divalidasi. Nanti untuk validasinya akan menggunakan Google Form, dan untuk materinya yang apa ininya Belanda. Saya nggak bisa mengoperasikan ya, bentar Bapak Ibu. Apakah ini bisa berjalan Bapak Ibu? Bisa Pak, bisa. Oh ya. Jadi untuk validasi rencana saya dari yang 9 kemarin akan divalidasi, sama saya minta request bisa nggak kalau dari yang peserta 60 itu kita validasi lagi. Misalnya sebelum validasi biasanya di konten Google Form-nya itu biasanya ada namanya untuk form kontennya tentang komitmen, mau nggak dia untuk berusaha seperti itu. Nah, sebelum nanti mengisi form validasi ini, mereka biasanya akan saya kasih pertanyaan mau nggak untuk komitmen. Nah, dari situ biasanya nanti akan terjaring yang mau dan yang tidak. Saya rasa sebenarnya lebih dari 9 ya, karena kemarin itu masih banyak yang malu-malu, sehingga sebenarnya potensinya masih bisa digali lagi. Nah, kalau untuk validasi ini sebenarnya datanya sebenarnya data hampir sama, data lengkap Bapak Ibu, mulai dari nama, nomor WA, email, jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikan, SMK ya nanti ya, alamat, terus kemudian kalau punya usaha, email usaha, kalau nggak ada, nggak apa-apa, nanti mulai usahanya kapan, ini nanti kita kosongin aja kalau memang masih baru mulai, terus nanti punya tenaga kerja pasti masih belum ya, terus nanti ada misalnya foto, terus kemudian produknya, harapannya di foto ini saya pinginnya kondisi existing sekarang, misalnya mau mulai usaha. Kemarin itu ada siapa ya, saya lupa itu, yang tusuk sate itu kan belinya kan sudah usaha, cuma masih kemasannya masih belum begitu bagus. Nah itu nanti menjadi salah satu yang akan kita kerjakan sebenarnya nextnya, itu bisa kita garap misalnya nanti kemasannya kita perbarui standar produksinya, terus sehingga nanti akan ada laporan before after setelah mengikuti program ini. Nah itu seperti itu. Nah tidak menutup kemungkinan sebenarnya saya sih lebih proper bagi mereka yang memang punya usaha dan minat. Kalau yang di pelatihan kemarin kan ada dua, tapi syukur-syukur kalau ada yang mau buat juga nggak masalah. Itu akan lebih relate dengan program yang dijalankan seperti itu. Ini isinya banyak sekali, nanti akan saya kirim ke Anasikin ya Pak ya. Nah tujuannya sih dari ini nanti akan ada data lengkap yang nantinya akan munculnya, saya hentikan dulu. Nantinya ingin saya ada profiling bagi, nah nanti itu profiling ya. Jadi saya ingin dari output kegiatan ini nanti didapatkan ada profiling UMK, bukan UMKM ya, mau bagi siswa wirausaha ya. Nanti kira-kira siapa aja. Nah, data dari asesmen tadi bisa kita masukkan di sini. Nama siswanya misalnya nanti siapa, ada fotonya, terus usahanya apa, berdirinya apa, dan lain sebagainya. Nah, harapan saya dengan keluarnya nanti data ini, paling enggak dari program itu nanti bisa menghasilkan, karena nanti akan apa ya, kalau hanya sekedar nanti pelatihan pembinaan buat teman-teman tapi nggak ada follow up-nya, itu juga secara reportnya juga kurang bagus, dan sustainable untuk keberlanjutan program selanjutnya juga akan menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu Dewan Guru seperti itu. Ini sih rencana saya. Jadi nanti akan saya buatkan Google Form dengan isinya tadi, dan dari isinya tadi nanti akan kita tarik ke profiling untuk siswa wirausaha seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam keadaan siswanya saat ini masih itu kan ada beberapa usaha keluarga dan lain sebagainya dan mau mulai, nggak apa-apa, kita garap aja. Misalnya kita kasih waktu di 3 minggu, kita garap mana yang ada dulu, nanti bisa kita
validasi kembali nanti di akhir program kayaknya Desember ya Bapak Ibu ya. Nah nanti akan keluar before after dari program yang sudah kita jalankan seperti itu. Nah kemarin itu sebenarnya sudah sempat saya buatkan BMC, cuma saya agak ragu dan ingin memastikan lagi nanti setelah mengisi form asesmen. Jadi nanti mereka benar-benar mau apa enggak, komitmen enggak. Nah, kalau memang sudah mau dan komitmen, oke, nextnya nanti akan kita dampingi bersama mana yang perlu diperbaiki. Misalnya ada Mas siapa ya yang dipanggil kemarin itu, kakaknya sudah punya tempat jualan teh ST ya besar, terus masnya itu mau buka juga. Nah nggak apa-apa, kita dukung. Kenapa kita dukung? Karena secara pengalaman, secara mentor, masih ada kakaknya yang bisa ngajarin, terus kemudian kita garap itu jauh lebih mudah dibandingkan memang kita buat yang baru. Nah itu nanti boleh juga kita garap seperti itu. Itu sih Bapak Ibu secara singkat ya untuk apa rencana di next dari hasil validasi yang kemarin seperti itu. Memang nanti akan membutuhkan bantuan untuk validasinya. Karena dari 9, saya kira kemarin tuh kayaknya masih banyak deh yang ingin mau. Cuma kayaknya mereka masih sangat malu-malu, sehingga nanti boleh kita validasi lagi, terus kemudian kita kumpulkan lagi berapa yang memang benar-benar minat, benar-benar mau. Nah, nanti itu yang akan kita kerjakan dan nanti kita pelan-pelan ya. Jadi bagi siswa, jadi Mbak sama Masnya tenang aja, ini nggak kayak harus mengerjakan kayak gitu. Ayo yang mau usaha, ini ada kesempatan ya. Jadi kalau saat ini masih kelas 1 sama kelas 2, jadi masih ada kesempatan potensi nanti apa namanya, misalnya nanti di next-nya bisa lebih banyak waktunya seperti itu. Itu aja dari saya Mbak Wiwit, atau nanti kita langsung boleh buka untuk diskusi. Tapi pada intinya untuk pemaparannya itu next yang akan dilakukan. Sehingga nanti harapannya sih banyak dari siswa yang memang minat dan kita bisa mengeluarkan untuk profiling dari hasil program ini. Jadi nanti akan keluar ini loh pengusaha-pengusaha dengan berbagai macam yang memang backgroundnya mereka mau mengerjakan. Jadi harapan saya sih nggak akan kita paksakan ya, nggak harus buat es krim, nggak harus buat apa namanya, nggak harus buat Bapak Ibu misalnya apa Mas sama Mbaknya misalnya kayak kemarin buat dessert asin enggak. Jadi mana sih yang bisa? Nah nanti kalau ada waktu lagi boleh nextnya misalnya Mas ada nggak materi label kemasan yang bagus? Boleh Mas bagaimana sih cara penjualan? Kalau produk awal nanti boleh kita ajari. Terus kemudian ada materi bagaimana tentang pemilihan usaha, pemilihan keuangan. Jadi cara untuk memilah keuangannya usaha, biar uangnya jajan bagaimana. Jadi biar nanti jualan nggak buat jajan semua habis, usahanya nggak bisa jalan nanti. Jadi nanti ada beberapa pembelajaran yang paling sederhana sebenarnya bagi siswa-siswa yang nanti memang minat bagi saya gitu. Jadi sebenarnya saya nggak akan mengejar berapa jumlahnya, tapi lebih berapa yang minat itu yang akan kita kerjakan nextnya yang bisa nanti buat pionir di SMK sehingga nanti bisa menjadi contoh buat teman-teman lainnya bahwa bisa kok meskipun kita nggak kerja, meskipun kita nggak mengandalkan nanti lulus entah langsung kerja dan sebagainya, kita bisa buka usaha. Apalagi yang bikin kuliah bisa disambi dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya motivasi untuk mengerjakan program ini. Jadi tidak memaksakan siapa aja, enggak, silakan yang mau saja akan kita bantu. Jadi harus komitmen. Kalau nggak ada komitmennya ya kita akan sia-sia untuk mengerjakannya seperti itu. Terima kasih Mbak Wiwit. Terima kasih kepada Bapak Rizky atas materi yang sudah disampaikan. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, di mana pada sesi tanya jawab ini akan dibuka dua penanya kepada teman-teman yang ingin bertanya agar bisa mengacungkan tangan. Silakan. Terima kasih Bu. Yang saya tanyakan, harapan kami nanti SDC bisa berkelanjutan, nggak sampai di sini. Biar nanti alumni SMK Darut Taqwa ini bisa berwirausaha, itu yang kami harapkan, mengingat siswa alumni SMK Darut Taqwa ini kan sangat banyak, nggak semuanya nanti di perusahaan.
lebih-lebih bisa berkontribusi di UMKM berwirausaha. Itu aja Mas Sisi. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Bapak Nasikin. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sebentar, ada siswa yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya, mencari relasi marketing yang efektif. Terima kasih. Terima kasih kepada dua penanya. Mungkin untuk pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh Bapak Rizky. Kepada Bapak Rizky, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Nasikin, baik Pak, kalau untuk komitmen sustainable untuk keberlanjutan, sebenarnya kemarin juga sudah saya sampaikan juga, monggo silakan Bapak Ibu kalau ada alumni yang ingin pelatihan hybrid, itu nanti akan saya kasih kelas. Kebetulan saya sendiri ya yang ngatur kota ya, jadi sebenarnya ada beberapa kota untuk di luar, kalau memang ada yang minat, pelatihan yang gratis setiap hari Rabu itu akan saya kasih kota 5. Jadi bagi yang minat aja silakan, karena yang daftar itu hampir biasanya per bulan itu 300 sampai 450. Itu yang offline ya, yang gratis ya, dengan berbagai macam pelatihan. Nah, saya kuotanya hanya 25, yang 15 itu harus sekitar di pabrik sana, terus yang 10 itu umum. Nah, yang umum itu harusnya kuotanya di 450, tapi saya ambil 5, nanti saya sampaikan ke Pak Nasikin, Pak saya kasih kuota 5 bagi alumni, yang 5-nya akan saya kasihkan umum. Jadi nanti ada kesempatan kalau ingin membuka wawasan untuk bisa mendapatkan ini ya, insight ya tentang apa sih usaha yang bisa dikembangkan seperti itu. Terus kemudian pertanyaan yang kedua dari Mbak siapa tadi ya? Pertanyaannya ini berat nih meskipun sedikit ini. Pak, ada nggak relasi untuk pemasaran yang lebih efektif seperti itu? Nah, kalau yang pernah saya coba ya, nah harapannya saya gini, harapannya di SMK setelah keluar profiling, saya itu akan mengajukan ke nanti ke panitia ya, atau yang pembina untuk program ini. Ayo kita coba undang kolaborasi dengan Shopee ataupun Tokopedia, karena mereka punya sistem namanya lapak binaan. Biasanya kita akan mengundang sekali, selanjutnya kita akan menjadi binaan mereka. Jadi kalau hanya biasanya jualan di Shopee itu kita ya single factor ya, jualan aja nggak tahu. Tapi kalau kita bisa gabung sama lapak binaan, kita akan diajari oleh trainer ataupun saya lupa itu, yang bagian untuk pemasaran yang ada di marketplace-nya, sehingga kita ada nilai plus dibandingkan kita jual sendiri. Kalau kita bisa menjadi lapak binaannya. Nah, sebelum kita ke lapak binaan, biasanya memang secara perizinan, secara produk, secara kemasan, itu yang memang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Kalau itu sudah matang, nanti akan ke arahnya ke sana. Jadi kalau tadi apa sih relasi yang efektif, sebenarnya itu kompleks jawabannya. Efektif itu efektif dari mana dulu ya? Kalau nanti produknya memang produk yang bisa dijual secara online, kita bisa menggandeng marketplace, itu akan jauh lebih efektif. Atau produk yang ternyata tidak bisa dijual secara online misalnya, kita harus menggandeng beberapa distributor atau tempat oleh-oleh. Ya kita harus lihat dulu produknya mana yang lebih efektif seperti itu. Makanya saya bilang yuk kita pondasi dari siswa yang berwirausaha ini kita
kita matangkan dulu sampai nanti datanya oke, produknya oke, sudah keluar katalog. Nah, nanti next-nya untuk penjualan. Karena bagi saya kalau hanya jalan langsung jualan, nanti kalau ada pesanan banyak gimana? Nanti kalau ada request kemasan bagus itu gimana? Terus nanti kalau ada permintaan izin dan lain sebagainya nggak ada gimana? Nah, itu yang harus kita kuatkan dulu, baru nanti kita akan keluar seperti itu. Memang nggak butuh, nggak bisa cepat ya dalam proses ini ya. Saya itu ada beberapa binaan yang mulai dari nol itu di Ranupane di Lumajang ya, di lereng Gunung Bromo ya itu hampir 6 bulan ya untuk bagaimana dia intens mulai dari nol dia buat sampai ada izinnya itu butuh waktunya sangat banyak sekali. Nah ini nanti boleh saya sampaikan Pak Naskin boleh nanti misalnya dibuatkan grup bagi mentor-mentornya atau siapa saya bisa dimasukkan misalnya nanti konsultasi karena kan keterbatasan pertemuan biasanya kan seminggu sekali ya Pak ya kalau di setiap Senin sampai Jumat kan memang terhalang untuk bekerja. Jadi nanti kalau di bagian grup itu bisa suatu misalnya tanya gitu sih. Jadi kalau mbaknya tadi apa yang efektif, kita coba lihat dulu produknya, terus kemudian nanti kita bisa mengarahkan kira-kira ini loh mitra yang bisa kita gandeng untuk berjualan seperti itu. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih kepada Bapak Rizky atas jawabannya. Nah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula acara Zoom pada kegiatan hari ini. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator, saya mengucapkan mohon maaf atas kekurangannya dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.